Oke. Ini latihan soal mengenai distribusi binomial ya tadi. Sebenarnya tadi kalau tidak dijelaskan di sini sudah dimunculkan langkah-langkah menuliskan atau menyelesaikan soal, baik itu dengan ini contohnya sama seperti contoh yang tadi. Di sini ada dua juga penyelesaiannya. Yang pertama menggunakan teori peluang biasa, yang kedua menggunakan binomial. Berarti nanti kalian bisa menuliskan kembali ya dari apa yang sudah dijelaskan. Kemudian yang kumulatif ini juga sama contohnya, tinggal ditulis ulang saja. Nah, kita lihat latihan soal yang ada di sini. Nah, kita lihat di nomor pertama, sebuah mata uang logam dilemparkan sebanyak 8 kali. Berapakah peluang munculnya gambar sebanyak 5 kali? Binomial nggak? Iya, karena ini soal binomial. Kalau kadang kan kalau ada soal, apalagi soalnya campuran dengan materi lain gitu ya, misalkan ini kalau binomial tuh sering munculnya di, kalau dulu ya, di soal-soal UTBK gitu, SBMPTN. Jadi berapa kali yang diinginkan berapa kali gitu. Tapi sayangnya dulu itu menjadi sulit karena di kelas itu tidak ada materi tentang binomial gitu, sayangnya gitu. Makanya yang baru pertama kali ketika dia mempelajari soal-soal SBMPTN, ketemu soal seperti ini akan terasa sangat menyulitkan. Nih gimana maksudnya, atau ngerjainnya kok panjang sekali gitu ya. Nah, ternyata ketika dibahas, dibawanya ke binomial, dikasih rumus, jadi singkat. Nah, ini saya menyelesaikan sudah dengan binomial saja ya, tidak dibawa atau tidak menggunakan dari peluang yang biasa. Jadi ini termasuk binomial karena dari sebuah percobaan hanya ada dua kemungkinan, yaitu gambar dan bukan gambar, gitu dulu ya. Kenapa saya nyebutin gambar dan bukan gambar? Karena yang diinginkan tuh gambar. Jadi yang satu yang diinginkan gambar, yang satu yang tidak diinginkan bukan gambar. Permasalahan bukan gambar nih apa, nggak usah dipikirin. Yang penting kejadian ini terbagi dua, berarti binomial gitu. Gambar bukan gambar, ya. Dengan demikian berarti kita identifikasikan ini sudah termasuk binomial. Banyaknya percobaan adalah 8 kali. Kemudian yang diinginkan 5 kali. Kalau mau lengkap ya tulis variabel acaknya, ini lebih bagus ya. Jadi munculnya gambar. Jadi nanti X ini jelas. X5 itu apa sih? Munculnya gambar itu 5 gitu. 5 kali. Kemudian peluang suksesnya kok nggak ada di sini. Nah, kita ini sudah lewat logika sederhana saja. Kalau sudah mempelajari peluang, ketika kita melempar sebuah uang logam, maka peluang munculnya gambar itu kan pasti setengah. Jadi kadang tidak dimunculkan nilai peluangnya karena orang sudah secara umum sudah tahu gitu, dianggap sudah tahu. Jadi kalau melempar sebuah uang logam, itu peluang munculnya gambar ya setengah. Berarti kalau bukan gambar, 1 kurang setengah, juga setengah. Sehingga ini komponen semua sudah ada, kita bisa mencari peluang kalau yang diinginkan 5 gambar munculnya, yang muncul gambar itu ada 5 adalah, terus dulu mungkin rumusnya biar terbiasa ya. Ini adalah MCX P pangkat X Q pangkat N min X. MCX P pangkat X Q pangkat N min X. Berarti 8C5, kemudian ini setengah pangkat 5, kemudian Q-nya setengah pangkat 8 kurang 5. Tulis gini dulu. Ya. 8C5 kita lihat 8 faktorial dibagi 5 faktorial 3 faktorial kan ya.
Kemudian ini setengah pangkat 5, yang ini setengah pangkat 3. Udah hitung ya. Ini sudah perhitungan biasa. 8, 7, 6, 5 faktorial, 3 faktorial dijabarkan, 5 faktorialnya nanti dicoret. Ini 6 coret, ini tinggal setengah pangkat 8. 8 kali 7 kali 6 berapa? Ada 56. 56 kali 6, 336 ya. 336 dikali 1/2 pangkat 8 tuh 256 ya. Iya, 256 ya. 256. Jadi 336 per 25 bukan ya? Benar nggak nih? Ini saya ada salah ya, bukan 36 ya, 56 ya, karena 6-nya kecoret ya. Jadi 56 dibagi 256. Bisa disederhanakan lagi. Jadi seperti itu. Kalau kita tidak membawa ke binomial, nanti kita harus menjabarkan atau kita harus menuliskan berapa banyak kemungkinan permutasinya. Lalu nanti dikalikan dengan peluang sebuah kejadiannya. Nanti dikali dengan banyaknya permutasi gitu. Jadi bisa juga sebenarnya kalau tidak mau menjabarkan, asalkan sudah ngeh bahwa berarti ada berapa susunan gitu. Kita harus cari dulu banyaknya susunan. Nah, kalau dengan binomial, kita tidak perlu mencari banyaknya susunan yang mungkin. Dari 8 kemudian muncul gambar 5, kita bisa langsung menentukan peluangnya gitu. Paham ya? Itu kalau permasalahan uang logam. Nah, ini nomor 2 tentang dadu. Sebuah dadu dilempar sebanyak 5 kali. Sebuah dadu dilemparkan sebanyak 5 kali. Berapa peluang munculnya mata dadu 4 sebanyak 2 kali? Berapa peluang munculnya mata dadu 4 sebanyak 2 kali? Berarti variabel acaknya dalam hal ini adalah munculnya mata dadu 4 ya. Munculnya mata dadu 4. Binomial enggak? Kita lihat dulu. Yang diinginkan sebuah dadu dilempar. Berarti kalau yang diinginkan adalah mata dadu 4, maka bisa kita kategorikan ke dalam 2 bagian kan. Yang pertama munculnya 4, kejadian pertama. Yang kedua bukan 4. Berarti binomial enggak? Binomial gitu ya. Loh, bukan 4 kan banyak ya, enggak apa-apa. Yang penting yang satu 4, yang satu bukan 4 gitu. Jadi kita bawa ke distribusi binomial supaya penyelesaian jauh lebih mudah ya. Jadi berapa kali percobaannya? 5 kali. Yang diinginkan, apa yang diinginkan? Munculnya mata dadu 4. Berapa kali? 2 kali. Kan gitu ya, jelas. Kemudian P-nya itu apa? Peluang munculnya mata dadu 4 dari sebuah dadu dilempar. Berapa? 1/6. Nggak dituliskan di sini karena dianggap sudah mengetahui kalau sebuah dadu dilempar, munculnya sebuah mata dadu itu pasti 1/6 gitu. Yang Q, munculnya mata dadu bukan 4. Nah, ini nggak usah dijabarkan. Berarti kalau peluang yang diinginkan 1/6, yang tidak diinginkan berarti 1 dikurang 1/6 kan? Jadi 5/6. Seperti itu. Jadinya tinggal kita hitung saja yang ditanyakan peluang munculnya mata dadu 4 sebanyak 2 kali. Tulis rumusnya lagi biar terbiasa. NCX, P pangkat X, Q pangkat N min X. Gitu. Berapa N-nya? Berarti 5C2. Ini 1/6 pangkat X-nya 2. Kemudian Q-nya 5/6 pangkat 5 kurang 2. Hati-hati, P dan Q kalau ketukar nanti berbeda hasil ya. Gitu. Udah deh hitung 5C2 berarti 5 faktorial dibagi 2 faktorial 3 faktorial. Ini 1/6 pangkat 2. Ini 5/6 pangkat 3. Dihitung. Kalau memang perhitungannya angkanya banyak ya gunakan bantuan kalkulator. Gitu. Berapa ini? 5, 4, 10 ya. 10 ini 1/36. Ini 125/216. Ya itu nanti ini disederhanakan gitu ya.
Kita sudah dapat penyelesaian permasalahan ini ketika dibawa ke distribusi binomial menjadi lebih mudah diselesaikan. Gitu. Sampai sini yang ditanyakan. Ini soalnya lumayan ada 12. Jelas ya sampai sini ya. Yang hadir sudah berapa nih? Saya belum cek lagi. 82 ya. 82 dari 108. Banyak juga yang lagi kita. Kita lihat nomor 3. Sebuah koperasi akan menawarkan souvenir kepada 3 calon anggotanya. Sebuah koperasi akan menawarkan souvenir kepada 3 calon anggota. Jadi pengen masuk koperasi ini, yang pengen jadi anggota dikasih souvenir. Yang mana pengurus yakin kalau dia bisa menjual produknya itu peluangnya 0,1. Kecil sebenarnya. 0,1. Berapa peluang bahwa satu calon anggota akan membeli produknya? Berapa peluang satu calon anggota membeli produknya? Nah, ini bisa nggak kita bawa ke binomial? Permasalahannya apa? X besarnya. Banyaknya calon anggota koperasi yang membeli produk yang ditawarkan itu dari koperasinya. Gitu. Jadi kalau permasalahannya seperti itu, kemungkinannya apa? Kan jual nih, pengurus koperasi menjual. Ketika dia menjual, orang jualan itu kemungkinannya bisa dibagi 2 kategori nggak? Yang pertama adalah terjual gitu ya. Berarti ada yang beli. Yang kedua tidak terjual. Atau nggak ada yang beli. Berarti dua kategori, 2 kemungkinan kejadian, berarti binomial. Bisa dibawa ke binomial. Oke. Kalau sudah bisa dibawa ke binomial, kita lihat N banyaknya yang dibicarakan. Dalam hal ini 3 calon anggota, berarti itu sebagai N ya. Kemudian X kecilnya yang diinginkan, apa yang diinginkan tadi ini lihat dari variabel acak ya. Banyaknya calon yang membeli berapa? 1. P berarti dalam hal ini peluang bahwa produknya terjual 0,1 atau 1/10. Q-nya berarti 1 dikurang P, dapat 9/10 gitu. Sehingga peluang X sama dengan X kecil, ini sama dengan berapa tadi? NCX, P pangkat X, Q pangkat N min X. 12 kali kamu menuliskan ini, saya pikir sih udah hafal lah. Kan soalnya ada 12 nih, 12 kali kamu menuliskan rumus ini, binomial tuh rumusnya sudah di luar kepala, sudah hafal. Peluang X sama dengan 1, berarti 3C1 1/10 pangkat 1, 9/10 pangkat 3 kurang 1, 2. Gitu. Ini hitung 3C1 ini 3, ini 1/10, ini 81/100. Jadi kita dapat, masih mudah dihitung ya, 243/1000 atau 0,24 titik. Gitu. Jadi kalau koperasi itu menawarkan ke 3 calon anggota, peluang satu orang membeli itu 0,243 gitu. Gitu ya. Kalau dalam permasalahan ini ya seperti itu. Mudah kan ya. Jadi dengan membawa ke distribusi binomial sebelumnya terlebih dahulu kalian perjelas dengan 2 kategori seperti ini, itu meyakinkan kita bahwa
Oh iya, ini bisa dibawa ke distribusi binomial. Sekarang sudah jam 9, saya sampai jam 9.10 ya. Kita lihat nomor 4. Kita lihat nomor 4. Oh, ini sudah di soal nomor 4 ini sebenarnya pengen menunjukkan bahwa tadi kalimatnya saya sampaikan, yang namanya sukses itu tidak selalu konotasinya positif, tidak selalu maknanya positif. Dalam kasus nomor 4 ini dicontohkan, peluang seorang bayi tidak diimunisasi polio adalah 0,2. Itu dianggap peluang sukses. Peluang suksesnya 0,2. Jadi justru yang nggak imunisasi yang dianggap sukses. Kenapa? Yang diinginkan yang itu. Gitu. Itu maksudnya. Jadi P ini tidak selalu konotasinya positif. Jadi dalam hal ini di sebuah puskesmas akan diberikan imunisasi. Maka kemungkinan yang bisa terjadi adalah ada yang diimunisasi, ada yang belum gitu kan. Sudah ada dan masih ada yang belum. Nah, berarti dua kategori, berarti binomial. Berarti yang diinginkan X besar ini adalah banyak bayi yang belum diimunisasi. Gitu ya. Banyaknya bayi yang belum diimunisasi. Jadi yang belum, itu ternyata yang diinginkan. Bayinya ada berapa? Ada 4 katanya di situ kan ya. Pada suatu hari di puskesmas X ada 4 orang bayi. Nah, itu dianggap sebagai banyaknya percobaan ya. Kalau ini di apa namanya? Dianalogikan sebagai sebuah percobaan. Ada 4. Kemudian yang diinginkan apa sih? Yang diinginkan adalah banyak bayi yang belum diimunisasi. Berapa yang belum? Yang diinginkan 2. Jadi kalau dari 4 itu 2 belum diimunisasi, peluangnya berapa? Kalau dari data sebelumnya sudah diketahui bahwa peluang bayi yang belum diimunisasi itu 0,2. Ya, ini yang belum, yang tidak. Berarti Q-nya adalah 0,8. Jadi Q-nya ini yang sudah diimunisasi. Padahal kita tahu imunisasi ini kan sifatnya positif gitu ya, mencegah penyakit di kemudian hari. Berarti kan harus itu konotasinya positif, tapi dalam hal ini dianggap gagal, peluang gagal. Karena yang diinginkan adalah yang belum diimunisasi. Gitu ya. Jadi peluang X sama dengan NCX, P pangkat X, Q pangkat N min X. Nah, tuliskan dari yang sudah diketahui, peluang 2 yang belum diimunisasi berarti C2 0,2. Kalau mau jadikan pecahan, karena pecahan biasa ini berarti 1/5, yang ini 4/5. Jadi 1/5 pangkat X, X-nya 2, ini 4/5 pangkat N min X, 4 kurang 2 juga 2. Gitu. Dapat ini 6, ini 1/25, ini 16/25. Dapat nanti 96/625 ini. Oke. Saya pikir sampai sini dulu ya penjelasan yang diberikan. Nanti kalian coba eksplorasi dengan mencoba soal-soal berikutnya dari soal yang diberikan.